Halo, selamat pagi sahabat-sahabat trader. Jumpa lagi dengan saya di channel Energy Forex. Pagi ini kita akan briefing tentang emas berhubung hari ini adalah awal bulan tanggal 1 bulan Februari ya. Jadi kita coba melihat ke komoditas dulu. Ini adalah emas dan harga sekarang berada di 1847. Jadi kalau kita petakan harga emas ini pada bulan Desember ya, Desember ini kan terjadi kenaikan untuk mengkoreksi penurunan ini ya, penurunan yang ini. Oke, jadi saya melihat ada sebuah trend transaksi yang sedang berlangsung ini antara harga high pada bulan Januari dan harga open dari bulan Desember. Inilah kisaran range untuk transaksi 28 hari ke depan untuk bulan Februari. Ini adalah range bulanannya ya. Nah, kita lihat ke weekly. Teman-teman bisa melihat di sini weekly ini adalah kisaran range-nya ya. Kisaran range untuk transaksi sehingga apabila kita perkecil kita memiliki harga pembukaan bulan Januari di minggu yang ini ya, candle merah ini. Candle merah yang ini ya. Saya kasih warna yang sedikit berbeda. Saya kasih warna kuning di sini. Ini akan menjadi range transaksi untuk naik secara weekly. Jadi kalau bulanannya di atas, yang weekly yang di sini. Oke. Dan di bawahnya di kisaran di sini ya. Ini saya ngambil ambil supportnya di sini. Supportnya ya, harga terendah yang terbentuk pada bulan Januari. Meskipun pada bagian bawah juga ada support lagi di sini. Oke. Saya ulangi lagi supaya apa? Nah, yang candle ini, candle putih ini adalah harga pada bulan Desember. Saya kasih warna merah ya. Di sini demand mulai terbentuk di sini pada bulan Desember. Sedangkan berdasarkan pembukaan dari di sini ada bulan berapa nih ya? Bulan Agustus ya. Bulan September ya. September, Oktober, November, Desember yang ini ya. Candle merah mulai turun. Ini adalah supply-nya di sini. Ini adalah supply. Ini adalah demand pada bulan Desember, itu supply pada bulan September. Oke, kemudian saya mengambil jarak kisaran di sini high dari bulanan ini akan menjadi resisten yang secara bulanan sini. Kemudian level supportnya ini saya ambil dari Januari di sini. Oke, kelihatannya di sini ya. Nah, ini adalah yang warna kuning ini adalah harga pembukaan berdasarkan harga pembukaan mingguan. Saya kasih putus-putus di sini. Oke, ini adalah harga low dari bulan Januari. Sedangkan harga pembukaan mingguan untuk level demand dari mingguan bisa ngambil di area shadow ini ya. Termasuk dari harga open bulanan yang garis merah ini. Kemudian saya berangkat ke daily. Ini adalah tampilan daily. Tampilan daily ya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa harga yang turun dari low bulan Januari ini terhenti di level key levelnya ya, level kuncinya di sini. Teman-teman bisa melihat di sini ada dua candle kecil. Ini merupakan key levelnya, dua candle kecil. Kemudian harga melanjutkan penurunan dan kemudian dia pull back ke atas. Nah, untuk level support dan resisten minornya yang kita lihat sini ada harga resisten daily. Di sini resisten daily. Di sini ada
support minor daily di sini. Oke, jadi range-nya semakin sempit di sini. Range-nya semakin sempit dan saya melihat bahwa emas nih kemungkinan masih akan berkonsolidasi di sini ya. Masih akan sangat berkonsolidasi di sini meskipun kemungkinan turunnya ada. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, candle yang turun ini, candle yang turun ini, jarak kisarannya ini sekarang terhalang. Oke, kalau saya tarik panjang begini ya, jadi harga tuh bermain di level bawah. Oke, ini seller ya, harga bermain di level bawah. Sama halnya dengan yang di sini. Ini ada seller. Selepas dari ini kan harga banyak bermain di bagian bawah ya. Di sini juga kemungkinan juga bermain di bagian bawah. Jadi ada kemungkinan harga emas itu mengalami koreksi untuk penurunan. Kalau saya lihat ya, ada koreksi untuk penurunan. Kalau kita ngukur secara retracement ini total penurunan emas yang koreksi turun ini sudah 50% dari total kenaikan tahun lalu. Ini bulan Maret mulai start naik sampai bulan Agustus di high-nya di sini dan koreksi ini sudah memasuki level 50. Oke, di level 50 ya kemarin di sini ya. Jadi memang masih ada kemungkinan kalau terjadi retracing itu idealnya sih memang jatuh-jatuhnya di sini ya, di level ini gitu ya. Tapi kalau penurunan lebih lanjut bisa jatuh aja di 61.8 di sekitar harga 17. Sekitar harga 17 ya. Ini saya mempetakannya berdasarkan dari time frame besar ke time frame kecil. Jadi saya tidak menggunakan indikator dulu ya. Jadi kita petakan aja kemungkinan-kemungkinannya. Sehingga apabila terjadi penurunan, karena ini masih di dalam penguasaan seller, kita bisa melihat ini dominan turun ya, dominan turun. Walaupun ini turunnya ini merupakan retracement dari total kenaikan pada tahun lalu. Oke, jadi kemungkinan harga akan berkisar di daerah 17 ke 177 lah ya di sini ya. Jadi di sini akan menjadi area konsolidasi di sini ya, daerah konsolidasi. Oke, itu dari emas. Sehingga apabila kita lihat pada time frame yang lebih kecil, misalnya di 4 jam, di 4 jam ini sedang konsolidasi. Dan meskipun kemarin sudah sempat berusaha untuk naik, untuk rebound lagi ke atas, tetapi masih tertahan pada resisten di sini ya. Masih lebih cenderung turun di sini daripada naik. Oke, itu dari pandangan saya terhadap emas. Jadi untuk jangka pendek ini harga masih akan berkonsolidasi, belum menemukan arahnya mau jelasnya mau kemana. Oke, nah kalau kita pakai indikator teknis untuk melihat kondisi teknisnya, kita bisa menggunakan misalnya menggunakan MACD. MACD di sini kita melihat ini memang masih berada di wilayah jual dan sudah lengket di level tengah ya. Di level tengah kita juga lihat histogramnya ini juga memberikan informasi momentum yang terbentuk itu bukan momentum tren ya, lebih cenderung kepada momentum sideways konsolidasi berlanjut. Jadi masih ada naik turunnya di sini. Dan ini sudah berlangsung sekitar 3 minggu ya. Kalau kita lihat di sini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah berlangsung 3 minggu. Nah, 3 minggu berjalan ini biasanya mestinya ada pergerakan yang cukup volatile nanti ya, ada fluktuasi harga yang cukup, entah dia ke atas, entah dia ke bawah nantinya. Yang penting dari secara garis tren, kalau kita tarik seperti ini akan menjadi level supportnya secara miring, secara diagonal di sini ya. Oke, jadi kalau kita mau menggunakan bantuan dari moving average, ini karena saya adaptasi ini ya. Saya ini
moving average-nya 26, saya ambil sesuai dengan ini. Dan kalau teman-teman untuk mengambil moving average yang lebih besar, misalnya menggunakan 50 hari, 50 kita lihat di time frame daily, misalnya seperti ini. Ini harga masih berada di bawah, artinya pada time frame di 4 jam masih konsolidasi, tetapi pada periode harian ini tekanan sellernya masih ada karena histogram dari MACD ini masih di bawah level 0. Oke, jadi kemungkinan ini masih akan berkonsolidasi dan ada kecenderungan untuk menekan ke bawah. Oke, dari emas kita berangkat ke indeks karena ini korelasinya untuk indeks ya, indeks dolar. Karena ini kan dinilai dengan US dollar, jadi sangat berpengaruh. Jadi kenaikan indeks itu akan buruk buat emas dan penurunan indeks itu akan baik bagi emas, kira-kira begitu. Nah, indeks yang kita lihat di sini itu mendekati area support tahunan ya di sini, atau area demand-nya tahunan ini. Dan kalau kita lihat ini merupakan area konsolidasi di mana terdapat kekuatan buyer dan kekuatan seller berada di kisaran seimbang di daerah tengah di sini. Nah, teman-teman bisa mengukur di sini dari titik low di sini ya, kira-kira di sini itu jatuhnya sudah di 61.8 ya. Plus minusnya di sini ya. Maksudnya ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya tren besarnya ini di sini kan tren besarnya tren turun ya. Tren besarnya masih tren turun. Tetapi di sini kan juga terjadi secondary trend yang pada tahun 2014 di sini sudah terjadi secondary trend untuk ambil koreksi ke atas. Tapi secara tren besarnya ini adalah dolar ini masih tertekan. Ya. Tetapi dalam periode kecil ini masih ada kemungkinan bahwa penurunan selama resesi pandemi yang membuat Fed untuk menurunkan suku bunga hingga di kisaran 0 ini membuat dolar ini memiliki nilai tukar yang lebih rendah. Oke, nilai tukar yang lebih rendah, suku bunga yang lebih rendah itu membuat nilai tukarnya menjadi lebih rendah, sehingga ini berakibatkan harga saham rata-rata naik. Jadi harga saham yang naik gila-gilaan, teman-teman bisa lihat misalnya di SP 500 ini kan naik terus ya. Dan harga saham yang terlalu tinggi itu juga tidak baik buat emas. Karena kebanyakan uang itu mengalirnya ke indeks saham daripada ke komoditas. Jadi kita melihat komoditas itu kemarin sudah naik duluan ya, pada masa pandemi naik duluan, sekarang sudah terkoreksi mulai tenang di sini ya. Mulai tenang di komoditas khususnya emas ya, mulai tenang di sini di kisaran 178 ke 19 lah ya, permainnya di kisaran sini beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita lihat ke indeks ini kan penurunan emas ini kan penurunan indeks ini kan membuat harga emas naik ya. Indeks turun, harga emas naik. Nah, sekarang ini berada pada daerah krusial. Nah, biasanya untuk menjebol support ini, dia tidak, ini kan sentuhan pertama ya, saya anggap ini sebagai sentuhan pertama, ini biasanya jarang langsung membentuk pola M. Langsung membentuk pola M itu jarang, biasanya dia akan terjadi koreksi dulu ke atas. Baru kalau ada kelanjutan dari penurunan ini, baru dia melakukan breakout pada level support ini. Nah, itu dari indeks ya. Ini saya lihat dari monthly. Ini monthly sudah menunjukkan satu candle putih. Dan kalau kita lihat secara daily memang ada usaha untuk naik, tetapi masih terhalang pada area di sini. Teman-teman bisa melihat di sini harganya macet di sini. Ini akan menjadi level kunci. Level kunci apakah harga akan jebol? Kalau harga jebol ini bisa mengambil koreksi dari
penurunan yang berlangsung. Oke, penurunan yang berlangsung. Sekarang berada di kisaran 50 di sini. Oke. Nah, ini kita lihat secara daily di sini. Kalau teman-teman perlu tambahan indikator untuk melihat alat bantu, posisi MACD pada harian memang menuju ke area netral dan kita melihat ada divergensi dari sini ya, divergensi pada time frame daily di mana harga rendah, lebih rendah, dan histogram di sini sudah mulai menguat di sini ya. Oke, dan di sini sudah mulai terjadi konvergensi. Dari sini ke sini adalah divergen, kemudian dari titik sini ke sini sudah konvergensi. Nah, tergantung pada level harga ini kalau dia berhasil melewati, maka ada kemungkinan untuk naik karena di sini menjadi pola head and shoulder di sini untuk invertednya ya, di sini menjadi invertednya di sini. Ini adalah left shoulder dan sini adalah right shoulder. Kemudian di sini adalah kepalanya. Jadi membentuk pola inverted head and shoulder. Tapi dengan catatan bahwa level ini, level yang di sini ini harus mesti lewat. Kalau nggak lewat ya nggak bisa naik. Harga akan cenderung berkonsolidasi untuk pada bagian bawah. Oke. Nah, dari komoditas tadi kita mulai dari emas, kemudian kita ke indeks dolar, kemudian kita lihat SP500 ini masih menunjukkan kenaikan secara bulanan, tetapi pada time frame daily kita juga sudah tahu bahwa ini terjadi pelemahan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ini terjadi pelemahan pada SP500 saham industri ya, ini saham industri. Dan kalau penurunan berlanjut bisa ke area support resisten yang berada di sini. Nah, kalau kita lihat dari obligasi 30 tahun sempat menguat pada pekan lalu dan ini posisinya berada sekarang di 1,833% dan rata-rata harga masih berada di atas MA50. Kalau kita lihat dari chart yang tak barusan ya, ini saya refresh dulu ya. Oke, biasanya kalau yang paling pertama diperhatikan sih lebih kepada harga komoditas ya. Harga komoditas dulu. Komoditas itu tadi kita sudah melihat ke emas ya. Emas ini dalam konteksnya sekarang ini lagi konsolidasi. Dari emas kita lihat ke indeks dolar karena korelasinya emas itu berbanding terbalik dengan indeks ya. Jadi emas ini lagi stuck di area tadi, di area 1850 dan rata-rata pergerakan berada di bawah 50 hari ya, 50 hari dan ini indikatornya masih menunjukkan di area jual. Meskipun di sini kita melihat terjadi konvergensi, harga low ini meninggi, di sini juga menunjukkan seperti itu pada time frame daily, tapi lebih cenderung untuk konsolidasi, untuk lebih cenderung ke bawah ya daripada naik sementara waktu. Ini kalau terjadi kenaikan pada indeks dolar ini, terjadi kenaikan indeks ini harga emas bisa kembali melemah
kembali melemah ya, kembali mengkoreksi dari total kenaikan tahun 2020. Nah, dari saham sendiri kita melihat ini mengukir rekor yang terus-menerus. Kita lihat saham industri juga naik, dan pada pekan lalu karena ada peristiwa dari GameStop gitu ya, saham gorengan yang sengaja ada sekelompok orang biasa menggunakan short untuk short saham dari saham gorengan, dan itu menggemparkan sekali ya. Jadi terjadi kenaikan yang luar biasa. Padahal itu selama 8 tahun itu saham itu turun terus gitu ya. Jadi bagaimana supaya pada kelompok retail ini membuat orang yang sering jual saham ini menderita kerugian. Mereka sepakat untuk mulai melakukan pembelian dengan menyebarkan rumor-rumor bahwa saham ini tidak akan pernah naik gitu ya. Caranya seperti itu. Kemudian tadi seperti saya lihat di obligasi itu masih dalam tren naik dan terjadi penguatan, masih rata-rata di atas SMA 50 hari, dan ini dari MACD tadi kita lihat, waduh, ini kurang apa? MACD tadi kita lihat sudah mulai terjadi dead cross gitu ya. Artinya mungkin penguatan itu tidak akan berlangsung lama di situ ya, walaupun masih dalam posisi atas. Oke, dari indeks ya. Kalau indeks sih sempat menguat, nanti akan berpengaruh kepada pasangan mata uang euro nanti. Pasangan mata uang euro, karena hampir 67% ini indeksnya mengukur kekuatan euro, akan berpengaruh kepada euro. Jadi saya hanya menampilkan 4 analisa intermarket. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini supaya memberikan sedikit wawasan. Sampai jumpa pada video berikutnya.